Shalom, apa kabar saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Hari ini merupakan satu kebaikan Tuhan yang sampai saat ini masih berlaku atas hidup kami. Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, hari ini saya akan angkat tema kerukunan beragama, kunci memperoleh berkat Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga mengatakan demikian Bapak Ibu. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian juga saling menghormati agama satu dan kepercayaan yang lain. Demikian juga memahami hakikat keberagaman. Kita dapat memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Demikian juga Namo Buddhaya. Dan juga saya katakan salam kebajikan. Demikian juga Hutok Tung Tien dan Bagas Waras. Bapak Ibu kekasih saudaraku, itu adalah salam persaudaraan. Salam di mana kita bisa memberi aplikasi yang baik. Dan marilah semua Bapak Ibu kekasih, kita adalah saudara-saudara antar agama, walaupun kita agama berbeda, tetapi pada dasarnya itu adalah merupakan agama yang saling kita anut masing-masing. Maka di sini sebagai antar umat beragama, kita sepatutnya saling menghormati kepercayaan satu di antara yang lain. Manakala kita saling mendoakan, juga senantiasa memberikan satu dorongan untuk satu dengan kepercayaan yang lain. Senantiasa saling mengasihi, saling memberikan rasa hormat, dan yang jelas sebuah ekspresi spontan yang dapat kita rasakan. Sehingga di sini ayat mengatakan bahwa Daud memberikan keteladanan dan mengatakan betapa indahnya apabila kebersamaan itu benar-benar kita aplikasikan. Jika saudara diam bersama hidup rukun dalam kebinekaan, di dalam kehidupan yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu kekasih saudaraku, kita berada di bumi Indonesia adalah satu kebanggaan yang sangat-sangat kami hargai. Manakala kita memiliki satu kerinduan di mana pemeliharaan persatuan persaudaraan seiman, baik lewat Pancasila, demikian juga ada Undang-Undang Dasar 45, Kebinekaan Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Dan saya yakin kita ini adalah memiliki pola untuk saling mengasihi, saling menghormati. Kami sadar betapa kasih Tuhan itu sempurna dan tidak ada rencana Tuhan yang baik. Tidak ada hal-hal yang menentang kebaikan, ya. Tidak ada rencana hal-hal kata-kata, perbuatan-perbuatan yang merugikan kita. Tetapi yang ada, marilah kita berbuat kebaikan, kita saling mengasihi, dan kebaikan digambarkan seperti minyak yang meleleh ke janggut Harun, juga embun gunung Hermon. Dalam sebuah kehidupan yang kita dasari pada satu kesatuan hati yang sungguh-sungguh dalam kehidupan tumbuh bersama, saling mengasihi. Bapak Ibu kekasih, dalam sebuah kehidupan yang didasari pada kesatuan hati yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka di sana pasti ada perjumpaan secara spesifik, perjumpaan secara hakiki, dan kita dikatakan orang yang mengerti bahwa kehidupan bersama adalah modal awal di mana kita bisa menikmati suasana sorgawi. Nah, wujud nyata Allah apa Bapak Ibu dapat kita rasakan dalam ketenangan jiwa. Wujud kebersamaan dalam kita aplikasikan lewat apa?
lewat satu kedamaian. Ya, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian pondasi yang paling kokoh adalah untuk membangun dan mempertahankan nilai-nilai kerukunan itu. Bapak Ibu kekasih saudaraku, kerukunan beragama adalah kunci memperoleh berkat Tuhan. Ketika kita mengerti bahwa kalau hidup kita ini senantiasa bersama-sama bisa memiliki rasa hormat, saling mengasihi, tentunya apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat memelihara kerukunan. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal pokok penting supaya kita dapat menjaga kerukunan agar hidup kita diberkati Tuhan. Nah, berkat yang pertama, ketika kita melakukan kerukunan beragama, yang pertama, kenalilah Tuhanmu secara benar. Bapak Ibu kekasih saudaraku panjenengan, ketika panjenengan semua bisa memahami, ketika kita ini bisa memperkuat, ya, mengenal Tuhan kita secara benar, saya yakin setiap agama mengajarkan ajaran-ajaran yang baik. Tidak ada ajaran yang mengajarkan sesuatu yang jelek. Perhatikan kata-kata ini. Tidak ada kepercayaan di Indonesia ini yang senantiasa membawa ajarannya itu yang jelek. Pasti tidak ada. Namun yang kita garis bawahi hanya manusianya yang sering membeda-bedakan dan sebagainya. Maka saudaraku, perkuat iman dengan ajaran-ajaran Bapak Ibu kekasih. Perkuat iman dengan iman yang benar, bukan iman yang salah. Dan lakukan kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Dan saya yakin di situ ajaran agama-agama pun tidak akan pernah mendukung semua kejahatan di muka bumi ini. Pertikaian, ya, kemudian pertentangan, perbedaan. Memang kita berbeda, tetapi perbedaan tidak membuat kita ini untuk memusuhi satu dan yang lain. Tapi dengan perbedaan kita mengalami satu kebersamaan, kerinduan untuk saling mengasihi dan melengkapi dalam segala perkara. Nah, yang pertama, kenalilah Tuhanmu secara benar. Kemudian kalau kita tahu kenapa kita harus lakukan untuk memelihara kerukunan. Nah, Bapak Ibu kekasih, kerukunan yang perlu kita kaji, yang kedua ini sangat penting juga. Jangan kita mencari perbedaan, tetapi kalau bisa kebersamaan di antara yang lainnya. Ketika Bapak Ibu panjenengan semua di antara agama satu dan kepercayaan yang lain, kalau kita mencari perbedaan, semua berbeda, tidak ada yang cocok semuanya, itu yang keliru. Tetapi yang jelas, kita jangan mencari perbedaan, tetapi persamaan. Mari kita cari hal-hal yang positif, hal-hal yang senantiasa membangun kebersamaan. Stop berhenti menghujat, saling mencari kelemahan. Stop untuk saling mencari celah-celah di mana kita ini ada kekurangan. Saudaraku, stop. Yang Islam menghujat yang Kristen, yang Kristen menghujat yang Islam. Stop, berhenti. Saudara-saudaraku, agama satu dengan yang lain, kita diajarkan untuk saling mengasihi, saling menghormati. Saudara kita semua itu adalah semata-mata pondasi kuat untuk hidup kita, saling memberi dampak yang luar biasa. Maka di sini saudaraku, marilah kita saling senantiasa memberi hormat. Jangan kita menjelek-jelekkan satu dan yang lain. Jangan mencari kekurangan apa yang ada di antara kita semua. Jangan pandang bahwa agamaku, kepercayaanku yang paling baik, soro. Jangan, ya. Saya yakin dan terlalu percaya Bapak Ibu akan mengalami kesia-siaan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, ya, dikatakan, kenapa kita harus memelihara kerukunan? Sadarilah bahwa perbedaan yang kita temui, yang kita alami itu adalah karunia Tuhan, ya, yang kita dapat syukuri. Maka daripada itu Bapak Ibu, kerukunan beragama di Indonesia ini menjunjung nilai-nilai kebersamaan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang patut kami sembah dan kami muliakan. Marilah kita saling menghormati. Marilah kita membawa dampak yang luar biasa. Di luar sana tidak ada harapan, saudara, kalau kita ini
tidak memiliki Pancasila, kalau kita tidak memiliki Bhinnekaan, kalau kita tidak memiliki kebersamaan dalam NKRI, dan yang jelas Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kehidupan orang-orang yang senantiasa setia untuk tetap menjunjung nilai-nilai tinggi untuk saling mengasihi. Jadi saudaraku yang kami kasihi, kerukunan ini sangat penting. Kerukunan ini membawa dampak hawa yang positif sehingga negeri ini, Indonesia, penuh kemuliaan. Indonesia memiliki harapan yang sempurna dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Perhatikan Bapak Ibu, ingatlah ada 3 hal pokok penting. Kenapa kita harus menjaga kerukunan? Yang pertama, kenalilah Tuhanmu secara benar. Dan yang kedua, apa saudaraku? Jangan mencari perbedaan, tetapi yang jelas carilah kebersamaan untuk saling mengasihi. Dan yang terakhir, sadarilah bahwa perbedaan yang kita temui adalah karunia Tuhan. Dan yang jelas, nama Tuhan dipermuliakan. Kekasih dalam Tuhan, itulah wacana bahwa orang-orang pilihan Tuhan tidak akan membawa dampak negatif, tetapi menjadi berkat di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mengasihi Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus.